Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 62. Saya Jasur dan juga rekan saya Dimas. Di sini kami akan mensimulasikan modul 4 tentang Stella dan juga rekan saya akan menjelaskan terkait laporan yang sudah kami buat. Di sini saya akan mensimulasikan aplikasi atau software Stella dengan studi kasus tentang produksi tisu. Baik, langsung saja kita ke aplikasi Stella. Kita masuk stop, di mana ada tiga, kita langsung buat 1, 2, 3. Kemudian masing-masing stok tersebut kita berikan nama. Sebelumnya maaf, kita masuk ke model terlebih dahulu. Sini kita tulis saja jumlah permintaan. Kemudian kedua, stok tisu, karena kita produksi tisu. Karena tisu terbuat dari kayu, jadi dia tulis stok kayu. Kemudian jika stok sudah ditulis, kita masuk ke toolbar lainnya, yaitu flow. Dimana untuk flow-nya sendiri kita buat di sini, menuju ke jumlah permintaan. Kemudian flow berikutnya kita buat dari jumlah permintaan keluar. Begitu pula pada stok tisu dan juga stok kayu, lakukan hal yang sama. Setelah flow sudah dimasukkan, selanjutnya kita masuk ke toolbar lagi, kita pilih converter. Kita tulis saja di sini. Kemudian di sini setelah. Kemudian di sini. Kemudian di sini dan di sini. Kemudian kita rename dulu semuanya. Untuk flow terlebih dahulu, di sini kita rename menjadi peningkatan pemakaian. Penurunan daya beli. Produksi tisu. Di sini juga konsumsi tisu. Produksi kayu. Bahan baku rusak. Kemudian untuk konverternya tadi kita tulis persentase peningkatan permintaan, persentase penurunan. Produksi tisu kita sini tulis komposisi penggunaan bahan baku. Sini kita tulis persentase peningkatan produksi kayu. Ini kita tulis persentase kerusakan. Selanjutnya kita, kalau semua sudah dimasukkan, dan kita masuk ke action connector. Gimana untuk action connectornya? Ini penurunan daya beli, kemudian ini ke sini, kemudian untuk jumlah permintaan ini ke sini, ini ke sini, dan jumlah permintaan ke
konsumsi tisu, kemudian untuk stok tisu. Untuk stok tisu ke konsumsi tisu, selanjutnya komposisi penggunaan bahan baku ke produksi tisu, kemudian produksi tisu, stok kayu ke produksi tisu, kemudian stok kayu ke bahan baku rusak, dan stok kayu ke produksi kayu. Setelah itu melakukan hal yang sama pada persentase kerusakan dan juga persentase peningkatan produksi. Setelah kita masukkan semua toolbar dari stock, flow, converter, dan juga action connector, selanjutnya kita membuat atau memasukkan data-data yang sudah kita dapatkan di studi kasus. Dimana untuk persentase penurunan kita masukkan 0,01, persentase peningkatan permintaan 0,05, penggunaan bahan baku kita menggunakan 1, persentase peningkatan kayu kita gunakan 0,1 karena 10%. Untuk persentase kerusakan kita gunakan 0,02 karena 2%. Selanjutnya untuk sebab akibat atau flow sendiri kita bisa isi penurunan daya beli. Di sini kita langsung saja persentase dikali dengan jumlah permintaan. Itu pula pada peningkatan permintaan, persentase dikali jumlah permintaan. Oke. Konsumsi tisu, di sini stok kertas atau stok tisu dikurang dengan jumlah permintaan. Kemudian untuk produksi tisu bisa langsung kita kali saja. Begitu pula pada bahan baku rusak dan juga pada produksi kayu. Setelah kita masukkan flow atau sebab akibat tadi, kita masukkan jumlah permintaan, stok tisu, dan stok kayu. Dimana kita masukkan 2000 untuk jumlah permintaan, dan untuk stok tisu kita masukkan produksi tisu. Untuk stok kayu kita tulis 5. Oke. Kemudian jika semua sudah di-input, maka dari itu kita lanjut ke GraphPad. Langsung saja buat di sini. Kita pin dan kita klik 2 kali. Yang kita masukkan adalah jumlah permintaan, stok kayu, stok tisu, produksi tisu, dan juga konsumsi tisu. Di sini kita masukkan judul PT JB tisu. Displaynya from 1, terus saja kita oke. Setelah masuk seperti ini, kita run, kemudian run spec from 1. Untuk DT-nya jumlah 1, mount, kita oke. Kemudian setelah kita run spec dan kita lakukan run, kita dapatkan GraphPad dan jumlah permintaan dari produksi tisu yang sudah kita buat. Jika kita ingin melihat untuk angka-angkanya, bisa langsung ke TablePad. Kita lakukan hal yang sama seperti dengan GraphPad tadi. Kita pin, kemudian kita klik 2 kali, kita masukkan apa saja yang kita perlukan, jumlah permintaan, stok kayu, stok tisu, produksi tisu, konsumsi tisu. Kemudian langsung kita oke dan kita run saja. Karena tadi sudah di run spec,
sama, kita langsung cancel. Dan didapatkan hasil dari perhitungan menggunakan aplikasi Stella ini. Dan ini adalah outputnya, output dari program simulasi persediaan tisu pada PT JD Tisu. Dan mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait simulasi menggunakan aplikasi Stella ini. Untuk penjelasan terkait laporan atau jurnal yang sudah kami kerjakan bisa langsung dijelaskan oleh rekan saya Dimas. Untuk Dimas saya persilakan. Terima kasih teman-teman, semoga bisa dimengerti. Baik, terima kasih Jasur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Putra. Di sini akan meneruskan presentasi dari Jasur. Di sini saya akan menerangkan mengenai jurnal dari praktikum modul 4 berjudul Sistem Dinamis Perencanaan Produksi Tisu dengan menggunakan software Stella di PT JD Tisu. Untuk aset kami yaitu Mas Yoga. Kemudian untuk abstraknya sendiri, PT JD Tisu merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri kertas dan tisu. Produk utama yang dihasilkan adalah tisu, dan PT JD Tisu menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki untuk setiap bulannya, perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki, namun yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat di dalam perencanaan kapasitas produksi dan mutu. Bahan baku utama pada produksi tisu ini adalah kayu. Dengan permasalahan ini adalah diusulkan untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik. Untuk membantu memecahkan masalah tersebut dapat menggunakan software Stella, yaitu salah satu jenis perangkat lunak atau software untuk membuat simulasi menggunakan prinsip model dinamik. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui pada proses produksi tisu dengan bahan baku yang digunakan adalah kayu dengan komposisi 100%. Jumlah permintaan kayu di bulan Januari sampai Desember berbanding lurus, artinya peningkatan jumlah permintaan tisu juga diimbangi dengan meningkatnya stok tisu dan bahan baku berupa kayu. Kemudian masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan ini ada sedikit pengertian mengenai sistem itu seperti apa, kemudian sistem dinamis itu seperti apa, kemudian juga membahas mengenai permasalahan PT JD Tisu. Kemudian untuk salah satu cara untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pemodelan sistem dinamik dengan menggunakan software Stella. Kemudian masuk ke bab 2 yaitu metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini untuk tahap yang pertama yaitu tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data ini ada tabel 2.1 yaitu data ketersediaan kayu pada PT JD Tisu. Untuk stok bahan kayu ada 5.000, ada jumlah permintaan ada 2.000, presentasi penurunan ada 1%, presentasi peningkatan pemakaian ada 5%, presentasi peningkatan produksi ada 10%, dan presentasi kerusakan ada 2%. Nah, kemudian ada model simulasi persediaan kayu yang sudah diterangkan oleh rekan saya Jasur pada pembuatan model simulasi persediaan kayu. Kemudian masuk ke tahap ketiga yaitu tahap pengolahan data menggunakan flowchart. Yang pertama yaitu mulai ini merupakan tahap awal dari seluruh rangkaian penelitian, kemudian dilakukannya studi literatur dan studi lapangan. Nah, studi literatur ini kita mencari beberapa literatur yang berkesinambungan dengan modul kali ini. Kemudian di studi lapangan kita memeriksa data-data yang ada di PT JD Tisu, kemudian masuk ke rumusan masalah dan tujuan penelitian, kemudian masuk ke pengumpulan data. Pengumpulan data ini ada jumlah permintaan, stok bahan baku kayu, persentase penurunan, persentase peningkatan pemakaian, persentase peningkatan produksi, dan persentase kerusakan. Kemudian masuk ke pengolahan data menggunakan software Stella dan dilakukannya verifikasi dan validasi. Jika dilakukannya verifikasi dan validasi itu tidak valid, akan dilakukannya pengumpulan data ulang. Jika sudah valid dan verifikasi, maka masuk ke proses selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Kemudian setelah adanya hasil dan pembahasan, kita dapat menarik kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Nah, ini ada penjelasan mengenai flowchart yang sudah saya terangkan tadi. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, tabel 3.1 ini sesuai dengan yang tabel diketahui di atas. Kemudian ini ada graph model simulasi persediaan kayu.
Kita bisa lihat pada grafik di atas lalu disimpulkan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember persediaan kayu mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada, yang ditunjukkan oleh grafik berwarna biru ini. Hal ini dikarenakan persediaan bahan baku kayu mampu mencukupi sehingga proses produksi dapat terus dilakukan. Kemudian tabel PET model simulasi persediaan kayu dengan analisa pada proses produksi tisu dengan bahan baku kayu yang digunakan adalah kayu dengan komposisi 100%, serta berdasarkan tabel PET di atas bahwa jumlah permintaan tisu di bulan Januari sampai Desember bergantung terus dengan stok kertas dan stok kayu. Artinya apa? Artinya peningkatan jumlah permintaan tisu itu juga diimbangi dengan peningkatan stok tisu dan bahan baku berupa kayu. Nah, untuk kesimpulannya sendiri didapatkan dari kedua analisa di atas. Kemudian daftar pustaka, ini daftar pustaka dari beberapa literatur yang saya ambil di atas yang dapat menunjang pengetahuan serta keterampilan kita dalam modul 4, yaitu modul Stella ini. Cukup sekian dari saya dan rekan saya Jasur, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.